Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh tentunya ya teman-teman ya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, dikasih kelancaran rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Di sini Tati mau bahas sekitar TKW ya teman-teman ya, TKW TKI ya. Di sini udah berkali-kali Tati mengingatkan teman seperjuangan ya, teman bekerja di luar negeri ya, kita harus hati-hati menjaga badan, kita harus hati-hati menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan jadi tulang punggung keluarga ya teman-teman ya, jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau yang di sininya sakit itu orang yang di Indonesia itu akan gelisah begitu. Kenapa akan gelisah? Dia pasti bilang, oh ibuku itu sakit di negeri orang, sedangkan mencari nafkah buat keluarga, buat anak, buat saudara, begitu ya teman-teman ya. Karena saya selalu bilang kesehatan itu dijaga dan dijaga ya, dijaga kesehatan, karena duit itu sampai kalian mati pun nggak pernah akan cukup ya teman-teman ya, begitu. Karena duit itu sampai kalian mati pun nggak pernah akan kalian cukup, karena duit itu buat apa saja bisa, sedangkan badan kalian itu nggak memadai dan nggak kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya, TKW, TKI semuanya, tolong ya cek kondisi badan kalian, cek kesehatan kalian ya, supaya badan kalian itu sehat, supaya kesehatan kalian itu sehat, dan yang di rumah itu ayem gitu ya teman-teman ya. Gimana saya bilang ayem begitu? Karena ya, kita di negeri orang ini kalau kita sakit itu nggak ada yang kerawat teman-teman ya, nggak ada yang kerawat. Yang mau ngerawat siapa teman-teman ya? Contohnya ini tadi saya lihat ya, mbaknya itu di Taiwan sini ya teman-teman ya. Di Taiwan sini mbaknya itu pertama sakitnya itu sakit TBC teman-teman ya. Mbaknya asal Solo, inisial AL ya. Mbaknya ini TKW asal Solo, tapi sudah pindah domisili ke Klaten ya. Udah pindah domisili ke Klaten. Dia pertamanya itu sakit TBC teman-teman ya, sakit TBC. Terus dia itu baru ke dokter ya, dia itu baru ke dokter, terus sama dokter itu dicek ya, di CA ya, itu ternyata sakit kanker usus teman-teman ya, sakit kanker usus. Sakit kanker usus ini sudah lama ya, sakit kanker usus ini udah lama. Terus akibatnya apa sekarang teman-teman? Kalau kalian tahu, kalian paham, dan saya rasanya pengen nangis teman-teman ya, ngelihat pengakuannya tadi mbaknya ya. Itu dia itu perutnya sekarang ya, tempat perutnya itu sekarang dibolong teman-teman ya. Perutnya itu sekarang di lubang ya, di lubang karena dia BAB, buang air besar itu nggak bisa di pantat, lewat pantat, karena itu ususnya sudah kanker ya, udah kanker ganas, kena kanker ganas teman-teman ya. Terus ditambah lagi maknya itu ibunya itu habis keluar operasi perut buat pantat itu,
Ditambah lagi ya info dari Indonesia bahwa anaknya kecelakaan. Apa kayak gitu nggak miris teman-teman? Ya, apa begitu nggak miris? Nah, sedangkan yang sebagai ibu ya, yang sebagai ibu kayak saya di sini, saya pun merasakan saya itu sangat miris banget teman-teman. Ya, sangat miris banget. Karena apa? Karena kitanya di sini sudah sakit, terbaring sakit di rumah sakit, ditambah lagi masalah keluarga, anaknya masuk rumah sakit. Aduh, tambah stres ya. Ya, saya minta untuk mbak-mbaknya, mas-masnya, kalau kalian punya penyakit janganlah diremehkan, janganlah menganggap remeh teman-teman ya. Dia tadi jawabannya apa teman-teman? Dia bilang begini. Tadi saya dengar sendiri ya. Katanya, nggak apa-apa, saya sakit begini. Perut saya dilubang seumur hidup, buang air besar itu lewat perut. Asalkan anak saya itu bisa sukses semuanya. Ya, asalkan anak saya, keluarga saya itu bisa bahagia. Ya, itulah yang bikin saya tersentuh teman-teman ya. Seperti saya juga begitu ya. Tapi insya Allah saya bisa menjaga kesehatan ya. Ya, walaupun penyakit itu datangnya tiba-tiba, kalau kita datang kita rawat ya, kita sering ke dokter, insya Allah nggak ada halangan apapun ya teman-teman ya. Jadi bilang kayak gitu. Terus mbaknya yang kedua ya teman-teman, ini yang pertama ya teman-teman ya. Terus agentnya untung agent dia itu bagus ya teman-teman ya. Agent dia itu bagus, agentnya mau nyariin majikan yang mau menerima dia apa adanya teman-teman ya. Agentnya bertanggung jawab menyarikan majikan yang menerima dengan kondisi perut berlubang kayak gitu. Ya mungkin kalau perut berlubang itu perawatannya sangat rumit ya teman-teman ya, sangat rumit. Belum beli plester, belum beli plastik ya. Lagi pula kita itu kerja di tempat orang, begitu kan. Terus kalau kita masak apa gimana, terus kalau berak kan di perut sini kan ya. Namanya orang kan mungkin ada yang gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya, kalau kalian nasibnya baik ya insya Allah dapat majikan juga yang baik, yang ibah, yang tahu kondisi sekarang ya. Mudah-mudahan tahu kondisi sekarang begitu ya teman-teman. Saya pun mendoakan semoga mbaknya ini ya dikasih kesehatan, dikasih kesembuhan. Walaupun perut kalian dibolongin, di lubang kayak gitu ya, kita terima dengan ikhlas ya. Yang penting kesehatan itu tetap dijaga, jangan sampai kalian itu nggak perhatikan kesehatan, jadinya begitu ya teman-teman ya. Namanya orang sudah sakit ya, namanya orang sudah sakit itu kalau mau sembuh itu ya bisa, tapi pelan-pelan begitu ya. Tapi kalau orang yang belum sakit ya, kita menjaga, menanggulangin gitu, janganlah pernah malas-malas teman-teman ya. Karena kesehatan itu penting, karena kondisi badan itu sangat penting ya teman-teman ya. Kalau kita nurutin duniawi teman-teman ya, kalau kita nurutin duniawi, kita kerja mengejar duit itu seberapapun masih kurang teman-teman ya. Kalian bikin rumah bagus pun masih kurang juga. Kalian punya mobil, punya harta banyak pun mungkin kalau namanya manusia itu masih kurang teman-teman ya. Begitu. Jadi perhatikanlah kondisi kesehatan kalian semuanya teman-teman. Ya jangan sampai kalian di negara orang itu sakit begitu. Ya itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua ya. Untuk mbaknya yang kedua, inisial BE. Ya inisial BE, kemarin dia divonis penyakit kanker paru-paru teman-teman ya.
divonis penyakit kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru sudah menyebar di seluruh tubuh, teman-teman. Ya, kanker paru-paru sudah menyebar di seluruh tubuh. Sedangkan biayanya itu masuk rumah sakit selama 13 hari apa 15 hari begitu juga belum bayar, teman-teman. Ya, dia sangat berharap banget kepada Bapak KDEI Taiwan ya untuk membantu kepulangannya. Sedangkan mbaknya ini jalan saja kalau nggak pakai oksigen nggak bisa, teman-teman ya. Jalannya kalau nggak pakai oksigen pun nggak bisa, jadi harus pakai oksigen. Pulang ke Indonesia pun naik pesawat harus pakai oksigen, itu memakan biaya banyak banget, teman-teman. Mbaknya ini sudah pasrah ya, karena divonis oleh dokter itu tinggal 2 minggu lagi usianya, teman-teman ya. Tinggal 2 minggu lagi usianya. Ya, sampai mbaknya kemarin bilang apa? Bilang, ya udahlah saya pasrah lillahi ta'ala. Seandainya saya ketemu keluarga saya ya, ketemu keluarga saya ada di bandara ya, terus saya diambil nyawanya di bandara, saya terima. Yang penting bisa ketemu keluarga, bisa ketemu anak, begitu, teman-teman. Ya, sampai dia itu begitu. Ya, makanya nggak ada waktu lagi, nggak ada peluang lagi untuk mbaknya. Ya, untuk mbaknya ini pulang ke Indonesia karena kondisinya udah kronis banget. Ya, kondisinya udah kronis banget, teman-teman ya. Saya pun kalau ada seorang TKW yang sakit begitu, saya tuh ikut, hati ini ikut teriris begitu ya, ikut merasakan. Karena kita itu sama-sama senasib ya di sini ya. Sama-sama senasib, kita cari nafkah buat keluarga, kita bisa membahagiakan keluarga dan membahagiakan anak, begitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya, mas-masnya yang belum ya, ya mudah-mudahan ya, a'udzubillah min dzalik, jangan sampai kalian itu sakit ya. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan, dan mudah-mudahan yang mbak-mbaknya, mas-masnya yang masih sehat-sehat tetaplah dijaga kesehatannya ya. Jangan sampai fatal, teman-teman. Kalau sudah fatal nanti akibatnya orang rumah yang mikir juga, panik juga ya. Saya dari kemarin udah pantau ya, sampai 2 orang begitu, teman-teman ya. 2 orang penyakitnya begitu. Jangan sampai begitulah ya. Maupun resmi, walaupun resmi maupun kaburan, tetap kalian itu perhatikan masalah kesehatan lah. Kalau kalian kaburan ya pasrah sajalah ya. Pasrah gimana? Ya lillahi ta'ala. Kalau emang ke rumah sakit ditangkap polisi apa gimana ya, emang rezekinya cuman segitu, gitu saja. Terima dengan lapang dada dan lapang hati ya, teman-teman ya. Jangan sampai kita udah fatal baru kita ke rumah sakit, baru kita cari obat. Percuma, teman-teman ya, saya sarankan itu percuma. Kalau kalian sudah sakit parah baru cari obat, baru ke dokter, itu kalian percuma. Karena apa? Kalau penyakit sudah parah itu akan membawa kematian, teman-teman. Ya, semua mati itu di tangan Tuhan. Takdir itu di tangan Tuhan. Tapi kalau yang sudah kena penyakit yang mematikan begitu, yang membahayakan tubuh, kita harus paham dan kita harus mengerti, teman-teman. Ya. Jangan sampai kitanya itu nggak menjaga tubuh, akibatnya fatal begitu ya. Kasihan yang di rumah. Yang di rumah itu sangat menanti dan berharap untuk bisa dapat uang, tapi dengan kenyataan keadaan kita itu di perantauan begitu ya. Untuk mbak-mbaknya, mas-masnya semuanya ya,
Jangan sampai kalian itu sepelekan masalah kesehatan. Ya, kesehatan itu penting. Ya, jangan sampai kalian sudah parah baru kalian bertindak, baru kalian pergi. Ya, percuma kalau begitu. Udah saya bilang dari dulu-dulu waktu saya buka YouTuber ya, daripada dari dulu saya nge-YouTuber, saya sarankan buat teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, jaga kesehatan kayak gitu. Karena saya tuh sangat sayang sama teman-teman ya. Saya tuh sangat sayang banget sama teman-teman, dan saya pun merasakan gimana rasanya kalau kita kerja di negeri orang, terus kita sakit, ya, terus kita sakit, begini tuh rasanya gimana. Saya tuh merasakan, jadi saya itu ngasih tahu ke kalian semuanya, ya. Mungkin yang suka saya ya silahkan diambil baiknya, jeleknya dibuang saja. Tapi kalau saya bilangnya salah ya jangan diambil hati. Ya, dimaafkan ya, karena saya cuma ngasih tahu dan ngasih tahu saja, saya nggak bisa lebih ya. Saya juga begitu teman-teman ya, saya dulu juga begitu ya. Ada teman saya, ada teman ya, waktu saya nenekku di rumah sakit, itu ada seorang TKW ya, asal Indonesia juga ya, asal Indonesia juga. Itu dia masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit, dia stroke teman-teman ya, dia stroke. Aku sambil naik ke atas ya, dia stroke teman-teman. Terus saya punya inisiatif ya, saya punya inisiatif, saya mintain sumbangan teman-teman, saya mintain sumbangan buat teman-teman semuanya seikhlasnya. Ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300, ada yang ngasih 100. Nggak apa-apa, saya terima. Terus saya kumpulkan ya, saya kumpulkan, terus saya buat beli pampers teman-teman ya, buat beli pampers sama susu begitu. Terus sisanya, uangnya saya kasih amplop, saya taruh di kantongnya begitu. Namanya kita kan harus tolong menolong teman-teman ya, kita membantu sesama teman itu nggak boleh pandang ngasihnya sedikit atau banyaknya. Yang penting keikhlasannya teman-teman ya, yang penting keikhlasannya. Jadi saya sarankan buat sahabat-sahabatku semuanya, buat teman-temanku semuanya ya, jaga kesehatan baik-baik. Jangan sepelekan kesehatan. Kalau kalian sudah fatal kayak gitu susah ya, apalagi kalian hidupnya itu cuman mengandalkan apa itu, oksigen ya, begitu. Kemarin tuh kasihan, ini hari ini ada berita juga kasihan juga ya. Jangan sampai kita menyepelekan masalah kesehatan ya teman-teman ya. Ya udah, sekian dulu ya teman-teman ya. Itulah dari saya ya. Jangan sampai kalian sepelekan kesehatan ya, perhatikan kesehatan, kontrol, cek kesehatan kalian ya. Karena di negeri orang itu nggak ada yang nolong teman-teman kalau kita sakit ya. Begitu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Terima kasih.